ngobrak-ngabrik PDI kuwi ora enteng. Mergo musuhmu banteng dudu celeng. Ganjar pilihanku. Yang milih Pak Ganjar banyak ganjarannya dalam hidup ini. Kota Solo banjir Pak Ganjar, pilih Pak Ganjar. Solo merdeka buat Pak Ganjar. Matur nuwun, salam dari Kuala Saru yang goes Solo Jakarta ini sepedanya. Ya, perhatikan presiden gubernur pakai sepeda ini. Relawan. Gue pemilih muda. Gue nggak akan milih pemimpin yang hanya karena gimmick lucu-lucuan semata. Kita ini pemilih muda. Kita butuh pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan transparan dan bisa mendengar suara rakyat tanpa prasangka. Kita pemilih muda, gunakan akal sehat dalam memilih pemimpin. Gue pemilih muda, gak mungkin milih pemimpin yang menghalalkan segala cara, apalagi menerap kekuasaan. Gue pemilih muda, gue gak percaya pemimpin yang cuma gimmick semata. Dan gue pilih pemimpin yang punya visi nyata. Gue pemilih muda, gue milih 03, soalnya kalau bukan gue, siapa lagi? Ganjar Mahfud untuk Indonesia. Ranking 1 alasan kenapa Ganjar harus jadi presiden. Ranking 5 kenapa Ganjar mau nginep di rumah warga. Demi memahami kebutuhan dan realita hidup masyarakat, Mas Ganjar langsung nginep di rumah warga. Kurang satset apa? Ini vibe yang sama kayak belusukannya Jokowi zaman dulu, tapi di level up. Yakin gak mau punya presiden yang serakyat ini? Jangan lupa follow Andovi Andrea Show dan Andrea Show. Udah follow, gue sumpahin Ganjar jadi presiden ya. Tes. Ranking 4 karena mendapatkan dukungan dari alam Ganjar. Ya emang anaknya. Dan official jadi tim ses. Dan ini adalah cara yang tepat kalau mau mengikut sertakan anak di dalam pemilu. Jangan kayak ranking 3 karena kalian kecewa sama Pak Jokowi. Untuk orang-orang yang cinta mati sama Pak Jokowi dan merasa kok Pak Jokowi berbeda ya sekarang ya. Karakter yang paling mirip, yang kerakyatannya paling kerasa, siapa kalau bukan Ganjar? Menurut kalian apa yang bisa merubah Pak Jokowi yang dulu yang kita kenal sama Pak Jokowi yang sekarang? Share video ini ke teman kalian dan kita buktikan Ganjar punya dukungan rakyat terbanyak. Dan runner-up alasan kenapa Ganjar harus jadi presiden karena cawapresnya adalah Pak Mahfud MD. Guys, kalau kalian masih bingung ya capresnya siapa, karena punya plus minusnya masing-masing, kalian lihat cawapresnya. Jelas-jelas Pak Mahfud MD unggul dari semua calon wakil presiden lainnya. Pengalaman dia itu nggak ada yang bisa ngalahin. Dia udah pernah di yudikatif, legislatif, eksekutif. Ibaratkan berenang, lu akan dipimpin sama orang yang emang pernah nyemplung. Bukan sama orang yang kelihatan tahu teori-teorinya aja gitu. Buat kalian yang suka sama sosok Gus Dur aja pernah ngomong kalau Pak Mahfud ini adalah peluru tak terkendali. Yang bisa nembak siapapun tanpa dikendalikan oleh satu orang pun gitu. Kita jelas-jelas butuh wakil yang kayak Pak Mahfud, udah. Satu kata yang bisa merangkum programnya Ganjar adalah perbaikan. Dari perbaikan program-program pemerintah, perbaikan kualitas SDM, sampai perbaikan etika. Dan ranking 1 alasan kenapa Ganjar harus jadi presiden adalah tulis di kolom komentar. Yang like siapa yang banyak itu yang menang. Jadi apa nih alasan utama kenapa Ganjar harus jadi presiden? Tulis. Oke, jadi abang ini meminta kita untuk mengisi ranking 1 alasan Ganjar harus jadi presiden ya. Karena saya membuat video jadi saya bisa membalasnya lewat komentar. Jadi ranking 1 alasan kenapa Ganjar harus jadi presiden. Karena beliau punya strategi dan tegas terhadap yang namanya koruptor guys ya. Bahkan beliau membuat suatu ketegasan yang cukup berani, yakni para koruptor ini akan dimasukkan ke sel khusus di Nusa Kambangan ya. Selain itu beliau akan membuat program digitalisasi anggaran ya. Semuanya itu harus bisa dipantau, dilihat, diaudit secara terbuka ya. Anggaran-anggaran itu dimasukkan ke dalam sistem digital ya, sehingga jika ada penyelewengan itu akan mudah diketahui atau mudah untuk dilacak. Nah, sedangkan program dari Pak Prabowo ini ya untuk membasmi koruptor ya, itu caranya dengan menaikkan gaji para pejabat ya. Menaikkan gaji para hakim ya, jaksa, itu semua gajinya dinaikkan ya, ASN dinaikkan semua ya. Itu adalah program dari Pak Prabowo untuk memberantas korupsi guys. Bersama PDI Perjuangan menangkan Ganjar Mahfud. 3, kawal demokrasi Indonesia. 3, Indonesia unggul dan sejahtera. Setelah debat terakhir, lu pilih siapa? Anies, Prabowo, atau Ganjar? Prabowo, Mas. Kalau saya Anies, Mas. Berarti kalau saya juga pilih... Bentar, Mas. Walaupun saya pilih Prabowo, saya tetap coblos Ganjar. Saya juga sama, Mas. Emang saya pilih Anies.
tapi coblos tetap Ganjar. Oh, yang bener aja kalau gitu. Sama dong. Ya. Halo teman-teman semua, nama gue Mujab. Baru sekitar 1 bulan gue bergabung dan aktif berkampanye buat Ganjar Mahfud. Kalau dilihat dari surveinya sih, sejak bulan Desember Ganjar Mahfud itu posisinya paling bawah, paling bontot, hasilnya paling kecil. Jadi sebenarnya gak masuk akal buat gue bergabung dan mendukung paslon yang justru paling berpotensi buat kalah di pemilu kali ini. Kalau kata netizen sih, yang benar aja, rugi dong. Tapi teman-teman semua, selain karena gue suka banget dengan ide dan gagasan yang disampaikan oleh Ganjar Mahfud, terutama program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, yang bagi gue sebagai sarjana pertama di keluarga, itu sangat relate. Bagaimana menjadi seorang sarjana itu ngasih kesempatan buat gue bisa memperbaiki taraf hidup keluarga dan mengangkat mereka dari garis kemiskinan. Tapi lebih dari itu, gue merasa bahwa Ganjar Mahfud adalah sosok yang bisa menginspirasi gue ke depannya. Pak Ganjar sebagai anak dari seorang polisi berpangkat rendah yang berproses di dunia aktivisme, kemudian menjadi anggota partai politik, berproses di situ, menjadi anggota legislatif selama 2 periode, menjadi gubernur Jawa Tengah selama 2 periode juga, dan akhirnya menjadi calon presiden Republik Indonesia yang mengalahkan anak dari ketum parpol yang bisa saja mengajukan anaknya sendiri sebagai calon presiden. Prof. Mahfud, anak seorang pegawai biasa yang kita tahulah dengan integritasnya, keberaniannya, dan kemudian kejujurannya dan intelektualitasnya, kita kenal Prof. Mahfud sebagai ketua MK terbaik yang kita punya dan menjadi Menko Polhukam yang sangat ketika menghadapi Korea-Korea di DPR. Prof. Mahfud ini bahkan dalam berbagai macam kesempatan menyampaikan bahwa pas dia ditawarin jadi cawapres, dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkan tiket menjadi seorang cawapres. Bagi gue, keberadaan Ganjar Mahfud ini ngasih harapan ke gue. Kalau nggak perlu jadi anak presiden, nggak perlu jadi mantu presiden, nggak perlu jadi cucu menteri, nggak perlu punya paman di MK untuk bisa jadi presiden di Republik Indonesia atau menjadi apapun lah di sini. Jadi kehadiran Ganjar Mahfud, dan jika Ganjar Mahfud terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, setidaknya gue punya harapan bahwa masa depan itu akan terbuka buat siapapun, terlepas dari apapun latar belakangnya. Ini adalah sosok anak muda yang cerdas, ya, yang bisa menyampaikan hal yang mengedukasi yang baik, ya. Program Satu Keluarga Miskin, ya, Satu Sarjana, itu program yang sangat luar biasa, guys, ya. Ini kalau kita lihat, guys, ya, program ini sebenarnya sangat membantu untuk mengangkat atau menaikkan derajat masyarakat kita yang mempunyai kemampuan ekonomi yang rata-rata, ya, atau di bawah, ya, punya kesempatan bagi anak-anaknya untuk meningkatkan perekonomiannya, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan atau taraf kehidupan mereka, guys, ya. Jadi menurut saya, ya, program seperti ini, Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, ya, itu lebih realistis membentuk bangsa dan negara kita ini, ya, untuk menjadi bangsa dan negara yang cerdas, ya. Ini kan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa kita, guys, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Nah, untuk mencerdaskan itu salah satunya adalah melalui pendidikan ini, ya. Bukan dengan memberikan makan gratis, diambil dari APBN, digelontorkan dengan uang yang sangat banyak untuk membentuk mental masyarakat kita menjadi mental yang bobrok, mental gratisan, guys, ya. Menurut saya ini program yang sangat oke. Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana akan memberikan harapan bagi orang-orang miskin yang merasa mereka mustahil untuk menyekolahkan atau memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Tetapi dengan program Ganjar Mahfud ini, ya, bisa membuka peluang, ya, bagi siapa saja, ya, orang kaya ataupun orang miskin, ya, punya kesempatan yang sama anak-anaknya untuk menjadi sarjana, guys. Alasan aku kenapa memilih nomor 3. Yang pertama aku jelaskan dulu. Ini soal visi misi. Nah, visi misi dari paslon capres nomor 1 itu kalian bisa melihat itu adalah perubahan. Nah, sedangkan Indonesia itu sedang dibangun, anggaplah begini. Analoginya 80% Indonesia itu sedang dibangun tapi tiba-tiba mau dirubah. Jadi kan menurutku agak sia-sia sih. Aku kurang begitu cocok dengan jargonnya.
Terus untuk nomor 2 dan nomor 3 paslon capres dan cawapresnya itu mengusung ke arah namanya melanjutkan gitu. Oke, aku sepakat dan setuju. Nah, problemnya kalau nomor 2 itu menurutku ya visi misinya nggak sesuai aja sama pendapatku. Karena kalau nomor 2 itu kan makan gratis. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu banyak dikasih makan gratis. Satu ya, itu menurutku nggak mendidik untuk generasi muda. Itu mereka makin malas. Generasi muda sekarang itu beda sama anak-anak zaman dulu yang bekerja keras, terus jarang main gitu. Mereka berusaha untuk bekerja gitu. Anak-anak sekarang itu banyak kan gaya, serius. Terus selanjutnya ya, bayangin aja kalau misalkan makan gratis itu dilaksanakan, kalian semua kan bakal dapat. Nah, ngantri kan panjang loh, itu bisa sampai 1 jam. Nah, pertanyaan begini, notabene makanan yang 1 jam kalian antri itu bisa kalian beli dengan harga 35.000 sampai 50.000 doang. Nah, menurutku nggak efisien juga, terus rawan korupsi. Karena apa? Biasanya ya, kalian pernah dengar nggak sih case penyelewengan dana? Jadi kayak misalkan dari sana itu dibanderol harga 50.000. Nah, kalian pada waktu makan kok harganya cuma 25.000 atau 35.000 kayak gitu. Ya itu wes wajar sih menurutku. Tapi rawan wem. Terus kenapa nomor 3? Kan internet gratis. Internet gratis itu membantu untuk semua kalangan. Buat kalian yang masih anak sekolah, kalian terbantu, itu jelas. Terus yang kedua nih, untuk orang tua juga sangat terbantu. Untuk generasi milenial yang suka main game atau apa, kalian juga terbantu. Dan aku kira visi misi yang paling cocok dan jargon slogan visi misinya ya nomor 3 buat aku. Aku nggak tahu buat kalian, tentukan pilihanmu. Jaga pemilu tetap damai. Terima kasih. Berbeda pendapat itu wajar ya. Oke guys ya, dalam beberapa kesempatan saya sering meladeni debat dengan teman-teman ataupun sahabat-sahabat saya dari pendukung 02 guys ya. Nah, ketika saya berdebat dengan mereka ya, mereka lalu mengatakan kepada saya, jangan menjelek-jelekan paslon kami bung ya, silakan adu gagasan ataupun program ya. Oke, saya ladeni soal program ya, soal gagasan. Nah, saya tanya kepada mereka, lebih realistis yang mana? Program makan gratis atau internet gratis ya? Lalu saya jabarkan dengan alasan ya. Tapi tanggapan mereka sama juga, jangan menjelek-jelekan program yang lain ya. Jadi karena tidak punya bahan untuk berargumentasi yang sehat guys ya, kalimat andalan yang bisa dikeluarkan mereka adalah jangan menjelek-jelekan terus ya. Nah, memang betul seperti yang netizen sampaikan, bahwa kalau kita mau realistis ya pilih internet gratis. Kalau makan gratis ini bagi saya adalah suatu pola yang dibentuk membuat bangsa dan rakyat kita itu mentalnya menjadi bobrok guys ya, menjadi mental pengemis, mental peminta-minta ya. Ini bukan program yang mencerdaskan, membangun karakter bangsa kita menjadi bangsa yang cerdas ya, yang maju, yang mandiri ya. Tapi ini ya, ini adalah pola yang membentuk mental menjadi kurang bagus guys ya. Karena makan gratis itu akan membuat orang ya tidak maju, tetapi malah menjadi pengemis, peminta-minta, dan ketergantungan penuh kepada pemerintah. Salam dari pendukung Ganjar, salam 3 jari. Saya menyapa yang suka mengatakan Ganjar jahat, menolak timnas Israel. Saya bertanya kembali, yang pernah memboikot produk Israel siapa? Yang pernah memboikot produk Israel siapa? Tolong jawab di komentar yang membenci Ganjar. Info presiden yang harus dipilih. Oke, sebelumnya sesama umur 20-an nih, kita harus memilih capres kita dengan bijak. Ini kan kita akan masuk atau baru masuk ke dalam dunia kerja. Jadi siapapun yang lu pilih itu akan ngaruh banget ke depannya buat lu semua. Bakal ngaruh ke pekerjaan lu, terus misalkan kalau lu pengen beli rumah, atau mungkin ya apapun hal yang lu mau capai, itu bakal terpengaruh banget sama pemimpin kita di masa ini. Dan selanjutnya, dari gue intinya lu milih. Dan ini bisa dari berbagai aspek, kayak programnya, riwayat kerja dia, atau ya kepribadiannya. Pokoknya semua itu harus lu pertimbangkan sebelum memilih, dan ya jangan lupa milih. Jadi jawabannya untuk komen tadi yang nanya harus pilih siapa, ya pilihlah yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan lu. Ini udah mau pemilihan, gue mau lanjut dulu ke acara berikutnya. Let's go! Intinya jangan go.
Bersama PDI Perjuangan menangkan Ganjar Mahfud. Tiga, kawal demokrasi Indonesia. Tiga. Saya mendukung dia dari nol, Pak. Buktikan muka saya ini, Mbak Sri, Pak. Mbak Sri PDIP, Pak. Sakit banget, Pak, hatiku. Belum pernah supiah pun saya dikasih apapun. Nek bansos kan uang rakyat, uang kita. Nggak salah kan saya terima. Nah itu kenapa kok sampai sekarang kita, Pak, pensiunmu tak tunggu, Pak, aku tak keluar. Belum sampai keluar, Pak, wes ganti. Wes nanti hati rakyat. Sakit, Pak, ini sakit sekali, Pak, saya, Pak. Saya ngakoni perjuangan habis uang saya tek-tekan. Tapi saya bangga, Bapak saya nggak punya uang jadi wali kota. Jadi wali kota ya? Musuhnya Purnomo Iskar, Pak. Nggak main-main, banyak uang. Ganjar Mahfud. Masih menang, 1 kali putaran. 1 kali putaran ya? Pak. Ya, siap. Saya 98 dijak-injak sama pasukan Mawar, Pak. Asli, Pak, saya rapat aja di kuburan. Gue sebenarnya agak malas jawab pertanyaan ini karena kesannya gue akan kayak jubir banteng. Tapi ini penting buat edukasi kita semua tentang politik. Teman-teman semua, menjadi petugas partai ya sama dengan menjadi petugas rakyat. Karena bagaimanapun, suka tidak suka, mau tidak mau, partai politik adalah kanal yang sah dan konstitusional untuk bisa mewakili aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini misalnya, PDIP sebagai pemenang pemilu 2019, dia mewakili setidaknya 27 juta suara dan aspirasi masyarakat. Sehingga menjadi petugas partai itu bukan sama dengan menjadi petugas Megawati. Bahkan Bu Mega sendiri pernah bilang kalau saya juga petugas partai politik. Nah, menjadi petugas partai artinya membawa ideologi, kebijakan, prinsip yang dipegang oleh partai politik. Tahukah teman-teman semua, Nawacita sebagai program pembangunan Pak Jokowi selama 2 periode ini itu merupakan hasil pengejawantahan dari pilar Trisakti yang dipegang oleh PDIP. Kemudian tahukah teman-teman semua, misalnya pada saat Bu Mega jadi presiden, kita kan mungkin taunya Bu Mega kan pas jadi presiden ngejual Indosat. Indosat pada saat itu adalah BUMN yang korup dan bangkrut sehingga harus dijual untuk aset-asetnya bisa menutupi utang negara. Tapi Bu Mega juga pada saat jadi presiden dia mendirikan KPK dan menyelenggarakan pemilu secara langsung sehingga kita saat ini bisa mencoblos presiden kita secara langsung. Kemudian kalau kita percaya bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai, artinya kredit pembangunan Indonesia selama kurang lebih 9 tahun terakhir juga harus kita kasih kepada PDIP sebagai partai pengusung utama dari Pak Jokowi. Kemudian kalau Pak Jokowi itu dianggap sebagai petugas partai, harusnya dia nggak usah ngambek pas PDIP menolak perpanjangan periode presiden jadi 3 periode gitu. Lalu pertanyaannya, kalau Pak Ganjar jadi presiden, dia akan jadi petugas rakyat atau jadi petugas partai? Bos, pada debat terakhir, Pak Ganjar menyampaikan bahwa Pak Ganjar akan merevisi Undang-Undang Cipta Kerja karena untuk bisa menjawab aspirasi dari masyarakat. Padahal PDIP itu adalah salah satu partai yang mengusulkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga ketika menjadi presiden, Pak Ganjar akan menjadi petugas rakyat, petugas partai, dan petugas konstitusi. Jadi, jangan khawatir. Pande, kenapa sih Pande kelihatan militan banget ke Pak Ganjar Mahfud? Saya ini siapa, Thomas? Saya ini hanyalah serpian-serpian kecil yang mencoba menyuarakan sebagian kecil dari kebaikan-kebaikan, sebagian kecil dari potensi dan kompetensi Pak Ganjar Mahfud, mengingatkan untuk cerdas dalam memilih calon pemimpin yang layak dan harus menjadi pemimpin dengan parameter track record yang memang sudah terbukti penuh prestasi, kemudian sifat dan sikap yang mencerminkan lahir dari rakyat, merakyat untuk rakyat. Pak Ganjar Mahfud ini adalah benteng konstitusi, benteng hukum. Di tangan Pak Ganjar Mahfud bukan mustahil Indonesia emas bisa kita raih sebelum tahun 2045, sebelum 100 tahun Indonesia. Pak Ganjar Mahfud adalah yang terbaik dari kita, yang terbaik untuk kita, insya Allah. Capek-capek reformasi 98, nepotisme makin di depan. Yang bener aja, rugi dong. Capek-capek 2 kali belain Jokowi lawan Prabowo. Sekarang suruh pilih Prabowo. Sorry ye,
sorry ya, tetep Ganjar. Kalian udah pernah nonton YouTube channelnya Abraham Samad yang sama Pak Ganjar? Kalau belum, aku lihat ini cuplikannya. Dayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak. Ini loh, hati-hati, segera kembali. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Gejala bahwa orang berkuasa itu ternyata sering lupa. Maksud saya, ketika tradisi ini akan kita pegang, tidak akan kita adili. Tapi tolonglah Anda yang ada di situ, Anda tahu diri lah. Agar kita bisa sama-sama membawa tradisi yang baik untuk negeri ini, menghormati pemimpinnya, tapi pemimpinnya tidak boleh tangkai. Setelah lihat jawaban-jawaban Pak Ganjar di YouTube channelnya Abraham Samad, udah deh, kelihatan rasional, kelihatan logis, lalu udah tegas, lalu udah cukup pengalaman dalam mengatasi masalah terkini. Jadi insya Allah udah cocok jadi presiden selanjutnya dengan pengalaman-pengalaman beliau. Jangan lupa tanggal 14 Februari besok datang ke TPS Coblos nomor 3 pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud. Salam mental. Kau dengar ini ya. Tidak ada orang yang sukses dengan makan gratis, tapi banyak orang yang akan sukses dengan pendidikan gratis. Paham kau bujang? Mas Ganjar ini punya 21 program unggulan dengan anggaran 500 triliun per tahun. Ingat ya, 21 program unggulan dengan anggaran 500 triliun per tahun. Sedangkan Pak Prabowo punya satu program unggulan yang mana makan siang gratis dan susu gratis, itu anggarannya 450 triliun per tahun hanya untuk makan siang gratis dan susu gratis. Jika saya ingin menyampaikan 21 program unggulan tadi, pertama adalah menciptakan 17 juta lapangan kerja. Ini adalah kebutuhan kita Gen Z, kawan-kawan mahasiswa pasca wisuda. Yang kedua juga satu desa, satu fasilitas kesehatan. Artinya puskesmas kita hari ini belum merata di seluruh Indonesia. Yang ketiga uang saku kader posyandu. Yang keempat menghadirkan 10 juta hunian. Yang kelima sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. Nah, ada 21 program unggulan yang itu anggarannya 500 triliun berbanding satu program Pak Prabowo itu yang 450 triliun gitu. Nah, saya ingin membandingkan itu dulu. Tunggu. Saya ada lihat postingan di mana dikatakan di sana celeng masuk kandang banteng, terus orang itu dikerebutin. Nah, syukurin, ya kan? Makanya jadi orang tuh punya otak, punya etika. Ya udah tahu itu kampanye tim 03, kenapa lo ikut-ikutan teriak-teriak dari paslon lain, ya kan? Aduh, bingung ya lihat kalian itu. Maunya tujuannya apa? Kalau bukan cari keributan tuh apa? Ya, oke. Hadirilah kampanye tim kalian, jangan tim orang lain, kampanye orang lain yang direcokin. Ngotak dikit kenapa, bro? Ya kan? Oke, ya. Bangga-banggain aja tuh tim lu, joget-joget gitu loh, ya kan? Jangan ributin kampanye tim 03. Salam Banteng. Nah, pengalaman seperti ini ya, itu sempat saya saksikan kemarin guys, ketika saya hadir langsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor guys ya. Saya menyaksikan ya ketika ada momen di mana dari kerumunan itu ada salah satu yang melempar berupa balon kecil yang panjang itu ya ke arah Mas Alam ya. Lalu kemudian dengan sigap ya para pasukan pengawal ya memberikan peringatan ya sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi memang itu perlu diwaspadai ya ketika kita menghadiri kampanye ya. Kadang ada penyusup guys ya. Ya nggak apa-apa kalau dari teman-teman lain yang berbeda pilihan ya, kalian ingin hadir di acara 03 itu silakan ya. Tetapi Anda harus tahu diri, Anda harus tertib ya. Ketika di saat orang ya lagi bersorak-sorak, orang lagi bersenang-senang dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, lalu kemudian Anda teriak nama paslon yang lain ya, jangan salahkan para banteng-banteng ketaton ini ya ketika mereka melakukan aksi
yang membuat Anda ya menjadi bonyok atau menjadi fisik Anda menjadi cacat ya, itu jangan salahkan mereka ya. Tapi salahkan diri Anda sendiri yang tidak bisa menempatkan diri Anda ya ke posisi yang benar. Nah guys, tadi video yang saya reaksi rata-rata adalah suara-suara dari anak-anak muda Indonesia. Ya, saya bersyukur ya. Artinya anak-anak muda Indonesia ini sudah mulai sadar ya. Mereka sudah mulai cerdas. Mereka mampu melihat kondisi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini guys. Sepanjang proses pilpres yang telah kita lalui, telah kita lewati ya. Mereka melihat dari ketiga pasangan calon yang ada ini ya, mana yang melalui mekanisme yang betul, melalui aturan yang betul ya, mana yang menggunakan segala cara ya, melanggar aturan. Nah itu bisa menjadi hal yang dinilai tersendiri oleh anak-anak muda ya. Kita harus bangga guys menjadi anak-anak muda yang mendukung pasangan calon yang benar ya, yang taat akan konstitusi dan undang-undang ya. Saya juga bangga ketika nanti Pak Ganjar ini terpilih ataupun tidak terpilih guys, saya tetap bangga dengan pilihan saya ya. Artinya saya sudah memberikan dukungan ke orang yang tepat ya, pasangan yang menghargai, taat akan konstitusi, taat akan undang-undang ya. Dan juga dari ketiga pasangan yang ada ini guys ya, kalau kita mau membandingkan program-program mereka ya, seperti yang disampaikan oleh netizen tadi ya, kita lebih realistis mendukung program-program dari Pak Ganjar ya. Puskesmas, nakes yang akan dihadirkan di setiap wilayah atau desa guys ya. Lalu kemudian program satu sarjana dari keluarga miskin ya, dan masih banyak lagi, di mana ada 21 program unggulan dari Pak Ganjar Pak Mahfud ini memakan anggaran kurang lebih 500 triliun ya. Sedangkan makan gratis dari Pak Prabowo ya, satu program unggulannya saja ini ya, makan gratis itu menelan anggaran kurang lebih 450 triliun ya. Itu baru satu. Tapi kalau mereka membuat program-program yang lain, kemungkinan akan menyerap anggaran dengan angka yang lebih fantastis lagi. Sudah waktunya kita memberikan kekuasaan untuk pemimpin yang bisa menakodai bangsa dan negara kita ini ke rel yang tepat guys. Dan itu semua menurut saya Ganjar Mahfud pasangan yang paling tepat untuk kita pilih di tahun 2024 ini guys ya. Dan ingat guys ya, tinggal 3 hari lagi dari sekarang kita akan menuju TPS ya. Jangan lupa masih ada waktu, kita masih punya kesempatan untuk mengajak semua saudara-saudari kita, keluarga kita, kenalan kita ya, menangkan pasangan Ganjar Mahfud. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.